Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah, karena dengan nikmatnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam ceramah ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Baiklah, tidak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita ke materi ceramah saya tentang akhlak mulia. Islam yang agung dibawa oleh seorang manusia yang mulia dalam sebuah paket lengkap. Tidak hanya mengisyaratkan perintah untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan berhaji saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan Allah Rasulullah SAW. Karena itu, seorang muslim sejatinya menjadi pribadi terbaik yang berkepribadian Islam. Sungguh absurd jika mendapati seorang muslim yang tidak berkepribadian Islam. Kepribadian seorang muslim ini sejatinya dipengaruhi oleh dua hal, pola pikirnya yang Islam dan juga pola sikapnya atau nafsiyah atau akhlaknya yang Islami. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan, karena itu sesungguhnya saat seorang telah memahami Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, tentunya akan menjadi pribadi muslim yang berakhlak terbaik. Tidak ada kaitannya nafsiyah atau akhlak dengan penampilan fisik seperti perhiasan, baju, dan sejenisnya. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya engkau, Muhammad, berada di atas budi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji, yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Mari coba kita pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila tetangga dekat kita yang memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta perilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentu orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat. Tidak hanya itu, bisa jadi banyak yang mengejeknya, bahkan tidak ada lagi yang mau peduli. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Di akhirat pun juga akan ada balasannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Dawud, yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat ditimbang amal daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja kepada orang lain tua pun kita harus berakhlak yang baik. Mari mulai sekarang kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita lihat pada era modern ini, hal yang paling mendasar yaitu pendidikan. Pendidikan moral amat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Beberapa contoh yang tidak asing bagi kita, tidak sedikit para intelektual yang pintar namun tidak dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik. Korupsi sudah tidak asing lagi dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang terkena kasus asusila di negara kita ini
Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurang dibarengi dengan pendidikan moral yang tidak baik. Dalam hal ini, guru merupakan sosok yang diharapkan mampu memberikan pengajaran akhlak dan moral kepada muridnya dengan penuh kesabaran. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seorang pemimpin yang bobrok akhlaknya dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal yang teramat penting untuk digunakan sebagai fondasi dalam segala aspek. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia berperilaku tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dengan seorang muslim melakukan perilaku tertentu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, kita tidak bisa berlaku sembarangan, melainkan harus berakhlakul karimah atau bersikap sesuai dengan ketentuan Islam sehingga semua yang kita lakukan mendapatkan catatan amal yang baik. Saudara-saudaraku semua, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggenggam impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar terhadap diri kita. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki, salah satunya dengan akhlakul karimah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat, akhlak yang sesuai tuntunan Islam hanya bisa dilakukan jika kita memiliki pemahaman Islam yang baik. Pola pikir Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' sahabat harus selalu kita ingat sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Saat kita memiliki pemahaman Islam yang luas dan baik, maka setiap kita berinteraksi dengan seseorang, maka akhlak dan nafsiyah yang sesuai dengan Islam otomatis akan muncul. Contoh mudahnya adalah saat kita harus berinteraksi dengan kawan berlawan jenis. Maka di kantor ataupun di tempat kuliah, sebagai seorang muslim kita harus selalu mengedepankan akhlakul karimah sehingga menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan demikian, marilah jaga harga diri dan jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, sehingga terciptalah generasi-generasi Islam unggulan yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Kiranya cukup sekian ceramah dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J'adore, j'aime